Shalom, Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, kami berharap kebaikan Tuhan yang kami rasakan di Good News Program juga tentunya dapat menjadi kebaikan Tuhan yang Anda rasakan di rumah. Dan jangan lupa bahwa Good News Program sekarang dapat pula Anda saksikan di channel YouTube kami yang ada di @anugrah_ministries. Di mana, Dem? @anugrah_ministries. Dan kapanpun pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugrah.net. Ya, tepat sekali. Dan juga jangan lupa bahwa apabila Anda selama ini sudah diberkati melalui Good News Program, bantu kami lakukan dua hal. Yang pertama, share kepada teman-teman Anda melalui WhatsApp group atau apapun caranya, sehingga lebih banyak lagi orang akan mendapatkan kabar baik akan Tuhan Yesus. Yang kemudian jangan lupa di YouTube channel kami Anda dapat subscribe, bantu kami, berikan kami support untuk sehingga kami dapat mencapai minimal 10.000 subscriber. Ya, puji Tuhan. Puji Ya, Tuhan, Deb. Silakan. hari ini kami akan menampilkan satu narasumber yang tentunya akan memberkati kita semua. Pasti. Ya, yang berjudul Tuhan atau Mammon. Wow. Seperti kita ketahui di Alkitab itu ya Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan apapun juga kecuali dengan Mammon. Dia berkata seseorang tidak bisa menyembah dua Tuhan. Harus memilih antara Tuhan atau Mammon. Kamu yang mana? Tuhan Ya, dong. tentunya kita memilih mau melayani Tuhan dan bukan melayani Mammon. Dan tentunya kita perlu belajar. Kita akan menampilkan suatu kesaksian yang luar biasa. Narasumbernya adalah Ivan Roy Siburian. Untuk itu pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Bahkan kita merupakan harta bagi Kristus. Namun berapa banyak di antara kita yang menempatkan Kristus sebagai harta paling berharganya? Menjadi kaya bukanlah dosa. Tapi jika kita dikendalikan oleh keinginan untuk cepat kaya, maka kemungkinan kita akan menempuh dengan cara yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Roy Ivan Siburian, seorang pengusaha yang merasa bahwa dirinya mampu untuk menjalankan usaha dengan kepintaran dan kebenarannya sendiri. Alhasil, dirinya mengalami kebangkrutan dan harus berhutang. Hal ini bahkan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya hingga hampir bercerai. Namun ternyata kehendak Tuhanlah yang berdaulat. Roy Ivan Siburian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, namun hal itu tidak otomatis membuatnya bebas dari hutang. Jadi, bagaimana akhirnya beliau dapat bangkit dari keterpurukannya? Saksikan kesaksian lengkapnya hanya di Good News Program. Dalam berbisnis juga itu bermasalah karena saya merasa bahwa saya harus mendominasi, saya harus bisa. Sementara dalam usaha kan harus teamwork ya. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Tuhan atau Mammon. Tentunya kita mau pilih Tuhan, tetapi kita harus belajar nih sesuatu pemirsa sekalian. Kita menampilkan seorang narasumber yang akan menjadi berkat buat Anda, menampilkan Bapak Ivan Roy Siburian. Silakan, Dek.
Shalom Pak Roy. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Boleh dipakai mic-nya? Ya, baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena biasa deket, Iya. nggak pakai mic. Puji Tuhan, terima kasih. Senang sekali akhirnya Pak Roy bisa datang ke Good News Program. Bisa berikan perkenalan singkat kepada kami, Bapak ini siapa, istri, anak-anak, pelayanan keluarga. Silakan Pak. Oke. Saya namanya Ivan Roy Siburian. Saya punya satu istri, namanya Debbie juga. Oh, oke. Memang yang namanya Debbie biasanya cantik-cantik. Oh ya, puji Tuhan. Saya punya anak 3. Ya, saya saat ini aktif di pelayanan pasutri, pemulihan suami istri. Ya. Oke, anaknya kemudian- udah besar-besar itu Pak? Anak saya 3 itu paling gede itu sekarang kelas 3 SMP mau masuk SMA. Oke. Gitu. Dan kemudian pekerjaan Bapak juga? Saya saat ini wirausaha, ya memimpin ada 2 perusahaan saat ini. Wow, oke, Ya. good. Nah, kita ingin mengenal Pak Roy lebih dalam nih. Pada waktu membaca laporan tentang siapa diri Bapak, katanya dulu Bapak menjadi seorang pribadi yang sangat keras, sangat sombong, dan kemudian istilahnya kita ingin tahu nih apa sih sebenarnya yang pernah terjadi dalam kehidupan Pak Roy. Silakan. Ya, saya dibesarkan dengan bapak yang keras dan hubungan saya dengan bapak juga nggak bagus saat itu ya. Oke. Ya selalu bentrok. Kemudian mungkin ya karena Tuhan berikan saya mungkin kecerdasan yang lumayan gitu ya. Ya. Yang membuat saya menjadi pribadi yang sombong dan juga dibiasakan dari kecil karena saya anak pertama dari 9 bersaudara. Oh. Saya terbiasa untuk mandiri dan memimpin. Itu membuat saya tumbuh menjadi pribadi yang gak merasa perlu siapa-siapa, gak perlu event Tuhan waktu itu. Gitu. Oke, terus kemudian yang terjadi sikap Bapak ini akhirnya membawa Bapak kemana gitu? Ya, kekeras kepalaan saya itu, kesombongan saya membuat saya gak bisa sama sekali ditegur. Dan itu sempat hubungan saya dalam pernikahan juga sempat kita hampir bercerai karena karakter saya tersebut. Kemudian dalam berbisnis juga itu bermasalah karena saya merasa bahwa saya harus mendominasi, saya harus bisa. Sementara dalam usaha kan harus teamwork ya. Betul. Kita harus belajar untuk memahami partner kita, belajar untuk satu irama dengan partner kita. Tuh, saya belajar banyak ya karena Tuhan hancurkan saya ke titik yang mungkin dibilang orang nol ya. Sampai saya mengerti siapa saya. Kita harus mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Kemudian baru dari situ Tuhan bisa mulai bergerak memulihkan kita. Titik nol itu kejadian apa yang pernah dialami Bapak waktu itu? Ada beberapa kejadian sebenarnya yang kebetulan karena saya cukup bebal. Jadi tahun 1998 saya tuh hampir DO. Drop out dari kuliah maksudnya? Iya, waktu itu saya kuliah di Bandung, saya hampir drop out karena ya nggak bisa jadikan alasan ya. Saya waktu itu merasa saya sibuk pelayanan segala macam. Intinya sebenarnya memang saya nggak punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Di saat-saat itu tahun 98 saya itu begitu stres, depresi karena saya membayangkan kalau saya DO, apa yang akan dikatakan oleh orang tua saya pertama, apa yang dikatakan oleh sekitar saya. Jadi saya hidup oleh apa kata orang. Itu membuat saya semakin depresi dan suatu subuh ya kalau nggak salah sekitar jam 2 subuh 3 subuh saya terbangun pada saat itu. Saya berdoa menyerah sama Tuhan. Di titik itu saya mengerti, menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu. Setelah berdoa itu, ya singkat cerita Tuhan berikan suruh saya menulis sesuatu. Apa yang Bapak tuliskan? Ya, saya ingat waktu itu career path saya mau kemana-kemana. Yang paling saya ingat waktu itu umur 35 tahun saya akan memulai usaha sendiri. Setelah melalui proses menjadi manajer, direktur, ngumpulin duit segala macam. Saya buat usaha sendiri. Oke, singkat cerita saya berhasil lulus. Itu berkat bantuan juga istri saya yang memotivasi saya. Saat itu saya sudah down gitu ya. Waktu itu masih pacar saya ya. Oke, ya itu. Pelajaran kedua, saya lewat dari situ kan saya kerja segala macam. Saya lupa nih apa yang sudah saya tulis. Hidup kan berjalan. Hidup berjalan. Ini masih keras kepala nih ya? Masih sombong banget ya? Masih sombong. Pemberontak juga? Iya. Masih merasa gak bisa diatur, merasa lebih hebat dari orang. Kejadian kedua tahun 2008. 2008 itu saya diminta mengundurkan diri. Sebenarnya istilahnya
lu dipecat lah. Gitu. Dipecat. Iya, Oke. perampingan perusahaan. Bukan juga. karena itu juga ya. Oh, oke. Ada something lah ya, mungkin yang buat saya diminta mengundurkan diri, dan itu pukulan kedua. Pukulan kedua saat itu saya nggak siap dengan kondisi itu sebenarnya. Saya udah punya anak satu pada saat itu, anak saya masih kecil, umur 4 tahun kalau nggak salah pada saat itu. Nah, saya nggak siap, saya depresi kembali, dan yang membuat saya paling depresi pada saat itu waktu papa saya dari Medan nanya, telepon saya, cucu saya gimana, masih bisa minum susu? Bagi seorang ayah, pertanyaan itu sangat menusuk karena saya merasa saat itu saya nggak mampu, saya gagal menjadi suami, saya gagal menjadi bapak. Dan kemungkinan waktu itu hubungan Pak Roy dengan Papa juga belum pulih sepertinya. Belum pulih. Jadi istilahnya Papa menanyakan sesuatu tapi mungkin di telinga Pak Roy ini menjadi suatu hinaan atau ejekan gitu kali ya. Ya, saya menangkapnya dari sisi yang negatif karena saya kan masih punya pikiran negatif tentang bapak saya. Betul. Kemudian sikap apa yang Bapak ambil untuk meresponi hal itu? Saat itu saya kembali datang berdoa, Pak. Saya sendiri, saya karena diajar oleh bapak saya laki-laki tidak boleh menangis. Di depan istri saya berusaha untuk tegar, saya berusaha untuk kuat. Saya datang berdoa. Di dalam doa lah saya baru bisa menangis. Oke. Karena saya nggak mau orang lihat saya nangis gitu, kelihatan rapuh gitu sebagai seorang laki-laki. Jadi saya doa, kemudian Tuhan ingatkan saya satu peristiwa. Di flashback tahun 98 bagaimana 10 tahun sebelumnya itu. Iya. Tuhan tanya saya, kamu umur berapa sekarang? Saya sebenarnya nggak saya saat itu persis umur 35, Pak. Oh, berarti waktunya membuka bisnis sendiri. Betul. Gitu. Jadi seharusnya apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan Pak Roy 10 tahun silam sebelumnya itu dialami, tetapi kejadiannya melalui sesuatu yang menurut Anda secara pribadi itu nggak enak banget gitu. Ya, karena harus kehilangan pekerjaan. Tapi nanti kita akan lanjut ya, Pak. Nah, sekarang kita break dulu. Pemirsa, ini pelajaran yang sangat menarik ya. Kita akan belajar lebih banyak lagi hari ini tentang pengelolaan keuangan, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan lebih dari uang kita. Karena itu tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Karena ini saya yakin ini dari Tuhan, oke, saya coba mulai usaha. Saya urus legalitas perusahaan gitu ya. 2008 Oktober waktu itu selesai dan memulai usaha. Tuhan atau Mamon, itu judul Good News Program hari ini. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pak Roy. Ya, Pak Roy, jadi waktu itu barulah Anda menyadari nih ya, ternyata ada alasannya kenapa sampai harus dikeluarkan dari perusahaan adalah karena harus memulai suatu bisnis yang baru. Lalu bisa Bapak ceritakan kemudian apa yang terjadi? Ya, saat itu saya sempat protes karena gini, tidak sesuai dengan skenario saya. Jadi seperti kata Alkitab bahwa jalanmu bukan jalanku. Ya. Sejauh langit dengan bumi, itulah jauhnya. Ya. Rencana Tuhan dengan rencana kita. Betul. Dan saat itu saya bilang, oke, Tuhan, fine, kalau memang rencana Tuhan, oke, saya ikut gitu ya. Walaupun pada saat itu hampir bisa dibilang tidak ada yang mendukung ya. Maksudnya bapak saya, keluarga saya, mertua saya saat itu nggak terlalu mendukung. Mereka lebih menyarankan saya apply kerjaan baru. Oke, tapi karena ini saya yakin ini dari Tuhan, oke, saya coba mulai usaha. Saya urus legalitas perusahaan gitu ya. 2008 Oktober waktu itu selesai dan memulai usaha. Nah, waktu itu dalam Anda menentukan jenis usahanya apa? Caranya bagaimana waktu itu? Ya, jadi gini, karena latar belakang saya terakhir itu sales ya. Yes. Ya, bidang yang saya kuasai yaitu saya mulai usaha.
Yaitu penjualan itu. Penjualan Maksudnya dalam waktu itu saya sales barang-barang terkait instrumentasi elektrikal gitu ya. Oh, oke. Oke, jadi saya mengerti di mana sumber barang, saya punya jaringan, ya. Akhirnya saya memulai di situ, karena Betul. Tuhan memang selalu akan memakai kita di area-area yang mana kita punya keahlian di situ. Betul. Itu konsep yang saya percaya juga untuk memulai usaha. Either hobi kita atau apa yang kita punya skill di situ. Ya. Oke, saya memulai di situ, tapi saya bilang saya masih bebal, Pak. Masih Dalam bebal. arti apa bebal itu? Bebal begini. Tadi Tuhan sudah bilang bahwa rencanamu berbeda dengan rencanaku. Iya. Oke, cara saya menjalankan bisnis itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, karena saya pikir saya sudah punya skill. Saya orang sales, saya ngerti, saya punya jaringan, saya tahu bagaimana melobi gitu ya. Saya menggunakan jaringan yang saya punya, berkompromi dengan cara-cara yang menurut saya oke-oke saja, karena dulu di dunia sales saya diajarin begini. Sekarang cari makan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya ampun. Yang haram aja susah, Apalagi halal. apalagi yang halal. Wow, oke. Itu konsep yang saya bawa. Di tahun pertama dengan konsep itu, dengan cara saya itu, yang terjadi apa, Pak, Ibu? Hancur saya. Berapa lama dari memulai bisnis sampai hancur? 1 tahun, 2009 1 tahun sampai saja? ya 2010 itu modal saya habis. Saya punya hutang karena kebetulan pada saat memulai usaha saya pinjam dari mertua saya sekitar ratusan juta, itu habis. Wow. Modal yang saya kumpulin waktu kerja itu habis. Wow. Wow. Terus hubungan antara bapak dengan mertua jadi nggak enak dong? Nggak, mertua saya kebetulan baik. Oh, puji Yang Tuhan. justru bermasalah hubungan saya dengan istri. Karena Karena ya ini bisnis hancur, saya sibuk dengan usaha, jadi waktu, perhatian ya, saya juga hidupnya mulai nggak benar gitu ya. Itu merusak hubungan saya dengan istri. Sampai pada satu titik saya dan istri waktu itu hampir memutuskan untuk bercerai. ya, Dengan kondisi bisnis hancur, punya hutang. anaknya berapa waktu itu? Anak saya waktu itu 2. Sudah 2 ya? Sudah 2. Oke. Rumah tangga hancur, bisnis hancur, punya utang. Di titik itu saya benar-benar frustasi dengan hidup saya. Lalu Saya apa yang rasa Bapak kalau lakukan? semua orang mengalami itu pasti frustasi deh. Iya. Ya, Frustasi. terus kemudian apa yang Bapak lakukan? Saya menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Iya. Oke. Dengan cara? Saya kan orang bebal, Pak. Manusia banget ya Pak Manusia ya. banget. Saya bilang ini gini, saya bilang sama Tuhan yang suruh saya usaha umur 35. Ini hasilnya gitu. Hasilnya saya rugi. Saya punya utang. Ini rencana Tuhan atau enggak? Oke. terus? Kembali Tuhan bilang, kamu lebih bebal dari keledai. Waduh. Wow. Oke. Ya waktu dialog Tuhan bilang, kamu lebih bebal dari keledai. Kenapa saya bilang? Saya udah bilang rencanaku beda dengan rencanamu. Cara-caramu mengerjakan bisnis berbeda dengan cara-caraku. Itu poinnya, Pak. Jadi maksudnya apa yang firman Tuhan katakan, firman yang Anda dengar setiap minggu di gereja, tetapi Anda nggak melakukannya. Karena Anda kira bahwa tadi itu mencari usaha haram aja susah, apalagi yang halal. Iya. Cara firman Tuhan belum tentu bisa dilakukan untuk mengerjakan bisnis. Jadi Pak Roy ini menjalankan bisnisnya lebih mengikuti cara-cara dunia gitu ya. Betul. Lalu kemudian Ya, saat itu juga saya memutuskan mundur dari pelayanan karena saya pikir saya perlu konsentrasi dalam usaha saya. ya. Nah, kemudian satu titik saat itu saya ikut sebuah retret pemulihan pasangan suami istri karena kita hampir bercerai. Kebetulan ya puji Tuhan istri saya mau ikut. Di retret itulah saya benar-benar mengalami namanya breakthrough. Saya menyadari bahwa saya ini orang yang sangat sombong dan keras kepala. Nah, biasanya Pak, orang yang sombong keras kepala boro-boro mau didengar omongan istri, Pak. Yap. Nah, disuruh ikut retreat apalagi gitu loh. Nah, apa yang membuat Bapak mau sehingga waktu itu, atau dibujuk rayu seperti apa sehingga Bapak mau ikut pergi ke retreat itu? Saya nggak punya pilihan, Pak. Hidup saya sudah hancur. Jadi usaha sudah berhenti operasional nih? Masih jalan tapi udah sekarat gitu, udah hancur. Jadi udah rugi gitu loh. Oh, oke. Jadi udah rock bottom ini ya. Ya, udah. Terus kemudian akhirnya Ya, ini. jadi saya nggak punya pilihan. Oke. Saya nggak punya pilihan. Jadi orang kalau dalam kondisi seperti itu kan berpikir apalah caranya supaya bisa pulih. Betul. Oke. Jadi coba aja gitu. Iya, Ini apa aja. Jadi waktu itu ditawarin retret oke lah iya, gitu. saya ketemu waktu itu salah seorang pemimpin di gereja saya, dibilang, saya cerita, saya juga mau cerai gitu, dia bilang, kamu coba aja ikut ini retret ini, pemulihan ini. Ya saya pikir,
why not? Kenapa nggak dicoba gitu loh? Iya. Tapi saya bilang ke dia, saya nggak jamin bahwa ini akan mengubah saya. Karena saya sombongnya, saya pikir, oke, saya coba, tapi saya nggak ada garansi bahwa ini akan berhasil. Gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Bapak pergi ke retret itu? Iya, di retret itu begini, saya disadarkan Tuhan begini. Hidup saya itu keras kepala, sombong. Saya punya banyak kemarahan, kepahitan yang saya bawa dari bapak saya. Dulu SMP saya juga banyak dibully, SMA dibully. Kepahitan-kepahitan itu membuat saya menjadi seorang pemberontak, ingin membuktikan diri. Saya orang hebat. Tuhan menyadarkan saya di titik itu, kamu harus buang ini semua. Wow. Kemudian hal kedua yang Tuhan minta, mulai dengan cara-cara yang saya ajarkan. Jadi maksudnya berbisnis dengan cara prinsip firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan. Oke, terus kemudian? Kemudian perbaiki manajemen. Dari lepas retret, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan adalah hubungan saya dengan istri saya. Jadi saya percaya memang prinsip firman Tuhan 2 menjadi 1, kekuatan dari suami istri. Begitu ini suami istri menjadi 1, ini sangat powerful. Berapa lama prosesnya pemulihan keluarga terlebih dahulu ini? Itu lumayan cepat ya Pak ya. Mungkin 6 bulan gitu ya proses dalam waktu terjadi. 6 bulan sudah Anda mengalami pemulihan keluarga. Oke, kita tahan dulu di sana. Oke, puji Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan tentunya ada banyak pernak-pernik ya. Masalah dalam kehidupan, dalam usaha, dalam pelayanan juga seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Anda nggak sendirian. Ini yang Anda perlu tahu, bahwa Tuhan selalu mendampingi Anda. Nah, di Good News Program kami pun percaya bahwa ungkapkan apa yang Anda alami, terutama melalui ada di layar gadget Anda atau televisi Anda. Itu ada nomor-nomor telepon melalui WhatsApp atau Instagram, atau bahkan melalui nomor telepon, email kami. Kami akan berdoa bersama dengan Anda. Nah, pada waktu Anda berdoa, percayalah bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan gak akan pernah meninggalkan Anda. Kita akan break dulu di sini, dan nanti segmen berikutnya akan ada seorang artis rohani yang akan juga menjadi berkat buat Anda. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. saudara, dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang.
ada di sampingku. Engkau jawaban dalam doaku. Engkau harapan dalam hidupku. Bagaimana bisa ku pergi darimu, tanpamu ku tak sanggup berdiri. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Engkau jawaban dalam doaku. Engkau harapan dalam hidupku. Bagaimana bisa ku pergi darimu, tanpamu ku tak sanggup berdiri. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Takkan ku takut jalani hidupku. Takkan ku takut jalani Yeay. Yesus sempurna bagiku, persembahan dari Nova Marindra dan
Home Band Good News. Ya, puji Tuhan. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul lagu yang tadi barusan dinyanyikan oleh artis kita, Nova Marindra? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 3 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Waktu pemulihan bisa terjadi, order mulai masuk ya. Saya mengelola cash flow, mengelola keuangan sudah makin benar. Ini kan lama-lama saya bisa ini ya, bisa bayar. Apalagi karena kan sama mertua sendiri. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan kami di Good News Program Tuhan atau Mamon. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pak Roy. Nah, Pak, bisa diceritakan, jadi tadi setelah ada pemulihan nih antara suami istri dan sekarang sepakat, sehati gitu kan. Kemudian bagaimana itu bisa berefek kepada pemulihan bisnis Bapak? Ya, saat saya sudah dipulihkan, Tuhan membawa saya untuk melihat, mereview. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah mereview apa yang salah yang saya kerjakan selama ini. Ada beberapa poin yang saya lihat, mismanagement. Oke, kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya belajar memperbaiki diri. Karena selama ini kan saya cuma mengerti dunia sales. Ya. Bagaimana masalah ngatur cash flow, bagaimana merunning bisnis dari sisi keuangan saya nggak mengerti kan. Jadi lupanya banyak orang yang tidak paham nih ya. Iya. Bisnis itu nggak bisa dilihat cuma dari satu Nggak bisa dilihat dari satu sisi Ya. aja. Biasanya kalau orang-orang yang mahir misalnya memproduksi sesuatu, mereka hanya fokus ke produksinya tapi penjualannya juga jelek, atau tata perpajakannya juga nggak bisa, itu juga menghancurkan juga ya. Oke, silakan. Ya. Jadi saya ingat ada di kitab Amsal dikatakan bahwa kenalilah kambing dombamu. Benar-benar kenali. Saya menangkap di situ bahwa gini, apapun yang kita kerjakan kita harus master, harus menguasai hal itu. Nah, itu yang membuat saya mengerti, oh selama ini ada kesalahan-kesalahan saya, mismanagement, saya harus mempelajari nih. Bagaimana masalah pengiriman barang, bagaimana masalah ngatur cash flow, semua aspek dari hulu ke hilir dari usaha saya. Oke. Kemudian kedua yang saya harus belajar adalah ngikut apa kata Tuhan. Puji Tuhan, oke. Saya gini, jadi salah satu yang saya benar-benar luar biasa pada saat itu, ini bisa dibilang hasil dari saya belajar untuk mempercayai Tuhan itu gini. Saat itu saya ada satu customer yang awal-awal masih kecil sekali order ke kita. Nah, suatu saat dia kirim ke saya undangan menikah, saya datang. Kebetulan ternyata junior saya di kampus, kenalan. Dari situ dia mulai percaya ke saya. Nah, teman ini adalah non-Kristen. Jadi saya melihat begini, waktu bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan burung gagak. Ya, burung gagak itu makan bangkai sebenarnya. Betul. Makan bangkai daging. Tapi kenapa dia tidak makan bangkai daging itu tapi dia kasih ke bangsa Israel?
Saya lihat hal yang sama terjadi dalam hidup saya. Tuhan pakai orang-orang yang belum percaya Tuhan Ya. menjadi cara untuk memberkati saya. Jadi cara Tuhan itu punya 1001 macam yang bahkan nggak kepikir oleh kita nih ya. Tidak kepikiran. Dan bahkan melalui sumber-sumber yang istilahnya kayaknya kalau kita lebih memilih untuk bersama dengan orang-orang Kristen sendiri atau orang-orang marga kita sendiri, warna kulit yang sama, tapi mungkin Tuhan punya cara yang sangat berbeda nih ya. Unik sekali. Unik, Oke. betul. Itu awal titik balik mulai order-order, mulai makin gede, kemudian mulai masuk ke customer lain. Jadi saya melihat begini, waktu kita kerjakan bagian kita, artinya saya memperbaiki diri, in terms of management, dia segala macam, Tuhan mengerjakan bagiannya dia. Dia Order-ordernya dibawa masuk. Ya, Tuhan buka jalan, saya kenal orang-orang yang baik dan tepat. Ya. Puji Tuhan. Terus Oke. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bisnis kan banyak ketemu orang-orang yang gak baik ya. Oh iya, betul. Yang di awal-awal itu banyak saya tertipu juga tuh. Ya. Kalau bisnis itu juga salah satu penyebab ya bisnis hancur. Terjadi kerugian. Kerugian ya. Karena ditipu orang juga berarti Karena ya. ditipu. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya makin mengerti bagaimana proses orang. Karena saya gini, waktu kita sudah punya hubungan intim dengan Tuhan, itu seperti ada suara Roh Kudus yang bicara. Iya. Ketemu orang, ini orang lu jangan deal deh sama dia. Gitu. Ya. Ini sedikit pertanyaan yang tidak selaras atau tidak langsung ke hutang nih. Ada orang di luar sana mungkin bertanya, bagaimana sih caranya Bapak intim dengan Tuhan itu maksudnya seperti apa gitu? Jadi simple sebenarnya, hal simple sebenarnya yang kita harus lakukan sebenarnya disiplin rohani itu yang saya percaya. Disiplin rohani itu bicara bahwa baca firman setiap hari. Disiplin rohani, oke. Ya, Terus kemudian? Berdoa setiap hari. Itu hal-hal yang sederhana yang kita pikir itu nggak punya efek. Tapi itulah sebenarnya yang harus kita kerjakan. Kuncinya ada di sana kuncinya gitu. ada di sana. Justru itu esensi rupanya. Esensinya di situ. Yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, terus kemudian Pak? Ya, jadi salah satu, waktu itu saya pernah ingat salah satu pegolf terkenal bilang, yang mempertahankan saya di titik seperti ini sekarang adalah karena saya berlatih hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana setiap hari. Wow. Jadi seringkali kita melupakan hal-hal sederhana ini. Padahal itulah kekuatan kita. Jadi waktu saya coba lakukan itu, berdoa, baca firman, itu ada hikmat. Bisnis itu kan ada pasang surut ya. Ya. Betul. Ada pasti. masalah, ada ini. Nah waktu berdoa, seringkali saya berdoa, saya duduk diam, saya tenang. Saya dapat solusi, sesuatu yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Hmm. Yang sepertinya nggak mungkin dari kepandaian Anda gitu. Betul. Ya. Out of the box. Jadi itu adalah pengilhaman dari Roh Kudus gitu Betul. ya. Oke. Beberapa kasus saya alami. Saya dalam bisnis begitu tertekan, saya datang berdoa. Itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu lagi bagaimana. Nggak tahu ini gimana cara jalan keluarnya, nggak tahu. Di titik-titik seperti itu waktu kita benar-benar cari wajah Tuhan, itu Tuhan bisa kasih sesuatu yang out of the box. Yang kita sebenarnya kok gue nggak bisa mikir ini sebelumnya. Padahal mungkin juga kelihatan depan mata nih ya. Betul. Ya, Kok saya nggak kepikiran. Inilah jalan keluarnya gitu. Dan ketika diterapkan berhasil begitu Berhasil. ya. Oke. Nah kemudian bagaimana dengan hutang, bayar hutangnya sendiri? Iya, waktu pemulihan bisnis terjadi, order-order mulai masuk ya. Saya mengelola cash flow, mengelola keuangan sudah makin benar. Ini kan lama-lama saya bisa ini ya, bisa bayar. Apalagi karena kan sama mertua sendiri. Jadi nggak ada tenggat waktunya Nggak gitu ada ya. waktu ya. Artinya saya bilang, Mi ini masih saya butuh. Artinya saya kan udah ngerti ya. Oh ini sebenarnya saya ada profit gitu ya. Tapi ini saya mau pakai lagi Mutar lagi ke usaha. Karena nggak bisa langsung dibayarkan sepenuhnya juga, nanti bisnisnya juga Betul, goyang nih ya. goyang. Karena kan kita butuh modal kan running usaha. Betul, Jadi betul. ya cicil dulu gitu ya. Kebetulan kayak ada toleransi dari mertua gitu loh. Tapi sekarang kan udah 9 tahun berjalan nih ya sejak Bapak dipulihkan Tuhan. Sudah selesai hutang-hutangnya? Udah selesai. Bahkan yang satu hal yang luar biasa yang mertua saya bilang, waktu pernah ketemu ya mertua saya di Bandung ke Jakarta, dia bilang, benar loh saya lihat ada Tuhan dalam hidup kamu. Wow, puji Tuhan. Jadi orang lain yang menilai dan bukan apa kata Anda. Betul. Oke, nah kemudian bagaimana caranya pada waktu Anda mengalami pemulihan dari hutang itu? Ya. Kemudian bagaimana caranya Anda memuliakan Tuhan dengan harta Anda? Ya, begini, semakin saya kenal Tuhan ya, saya semakin mengerti konsep bahwa
kita hanya pengelola bukan pemilik. Ya amin. Jadi ngerti itu dulu ya. Ya. Oke. Jadi yang saya percaya pemulihan perilaku itu harus dimulai dari perubahan mindset. Di Roma 12 ayat 2 berkatakan adakah berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Jadi saya percaya harus dimulai dari perubahan cara saya mempersepsi hidup saya. Ya. Mempersepsi apa yang Tuhan percayakan kepada saya, mempersepsi harta yang Tuhan percayakan. Jadi itu bukan milik Anda Bukan milik untuk saya. dipunyai tetapi untuk dikelola dengan baik. Betul. Ya. Konsep itu mengubah gaya hidup saya. Jadi karena saya menyadari saya adalah manajernya Tuhan, artinya saya punya bos yang saya harus bertanggung jawab toh. Betul. Sama seperti di sebuah perusahaan kita harus melaporkan semua aktivitas kita kepada atasan kita. Yes. Atasan saya pada saat ini adalah Tuhan. Jadi itu membuat saya begitu hati-hati mengeluarkan dana saya. Jadi kebetulan istri saya punya satu konsep yang sangat luar biasa. Dia bilang bahwa hidup kita adalah blessed to bless. Jadi itu menarik. Diberkati untuk memberkati. Ya. Konsep itu yang tadinya susah karena saya susah untuk nangkap karena saya dibesarkan dari keluarga yang sangat miskin. Susah bagi saya boro-boro untuk membantu orang, hidup saya susah gitu. Karena mental Anda masih miskin. Mental miskin. Ya. Ya. Jadi, bisa ditahan di situ dulu, nanti Oke, kita akan mental lanjut miskin, setelah kita akan break bicara ya. mental miskin ya. Pemirsa sekalian ada satu kata-kata tadi yaitu mental miskin. Apakah itu? Apakah beda antara orang miskin dan mental miskin? Nanti kita akan belajar lebih dalam. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. ini orang gimana sih kepala batu, kita udah capek, maksudnya mereka pasti udah melakukan apa yang mereka bisa untuk menghindari kapal karam. Ya. Kok bisa-bisanya Yesus tidur? Yes. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Nah tentu kita kalau disuruh milih kita pasti nggak mau pilih Mamon, tapi kita mau pilih Tuhan. Nah kembali kepada Good News Program. Di tengah-tengah kita ada Pak Roy yang akan menjabarkan. Nah Pak, tadi ada kata-kata yang Anda sebutkan yaitu tentang mental miskin nih. Bisa jabarkan tentang mental miskin ini Pak? Di Alkitab dikatakan di Efesus 2 ayat 10 bahwa setiap kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Betul. Yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Ya. Artinya sebenarnya setiap kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Karena Tuhan sudah siapkan itu. Orang mental miskin selalu merasa dia tidak punya apa-apa untuk dia berikan kepada orang lain. Atau bantu saya, tolong saya, berkati Tolong saya. saya. Ya. Mentalnya mental saya terus. Tapi orang yang mempunyai mental yang spirit yang benar, mental kaya ya, yang dari Tuhan, dia selalu berpikir Tuhan sudah memperlengkapi saya untuk satu hal, hidup saya berdampak, bermanfaat buat orang lain. Ya. That's good. Oke. Jadi konsep Efesus 2 ayat 10 itu juga yang saya pegang. Bahwa saya ada satu tujuan Tuhan. Ya. Untuk hidup saya, hidup istri saya, keluarga saya berdampak, menginspirasi hidup orang lain. Jadi ini harus disingkarkan dulu nih ya. Jadi kita harus percaya bahwa saya bukan produk kebetulan nih. Betul. Tapi Tuhan menciptakan saya untuk menjadi berkat kemuliaan buat namanya. Betul. Nah, Tuhan tidak sedang main dadu dengan kita. Oke, puji Tuhan. Nah, terus kemudian bagaimana kelanjutan cerita Bapak? Ya, jadi waktu saya mengerti bahwa waktu itu saya susah memahami ya, maksudnya boro-boro kan saya keluar dari dibesarkan kemiskinan, boro-boro mau membantu. Tetapi ya karena dari istri saya ada masukan, kita belajar firman Tuhan, saya ngerti firman Tuhan dan waktu saya tangkap, ya saya percaya dengan firman itu. Mengubah cara saya berpikir, mengubah persepsi saya tentang kehidupan.
Kemudian saya mengerti juga bahwa saya pengelola. Jadi saya harus salurkan kemana Tuhan mau untuk disalurkan. Betul. Jadi saya hidup bukan hanya untuk menikmati apa yang saya punya saat ini. Betul. Nggak salah. Misalnya saya punya rumah yang bagus, nggak salah. Tetapi poinnya, endingnya adalah seberapa banyak yang sudah kita berikan untuk Tuhan, untuk sesama dibanding diri kita. Jadi itu mulai Bapak terapkan dalam kehidupan Bapak. Betul. Lalu hasilnya bagaimana? Dampaknya apa? Dampaknya adalah gini, hidup itu lebih enjoy. Hubungan dengan istri, keluarga, dengan teman-teman tuh lebih enjoy. Jadi begini, lebih enak kita punya sesuatu dan bisa tidur nyenyak daripada punya terlalu banyak tidur tidak bisa nyenyak. Apalagi kalau misalnya cara dapat bisnisnya haram ya. Ya betul. Oke. Nah kemudian sekarang Pak, saya mau tanya, ada dalam bisnis kita tahu tadi Bapak juga sebutkan kadang-kadang itu omset banyak. Kadang-kadang karena masalah politik, masalah dan yang lain-lain, masalah Amerika versus China, dan kemudian bisnis menurun, global warming, global apa aja deh ya. Nah kemudian bisnis akhirnya drop. Nah bagaimana caranya, tips dari Bapak menjaga hati? Pada waktu diberkati ataupun sedang dalam kondisi sepi gitu. Ada satu kisah menarik di dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Baru. Kisah waktu Yesus tidur di buritan perahu di tengah angin ribut. Ini kisah, waktu saya baca kisah ini sangat luar biasa. Saat itu di sekitar mereka teriak-teriak. Dan mereka berpikir Yesus ini orang cuek ya, nggak peduli ya. Karena kapalnya hampir karam karam. Orang-orang murid-murid bilang, ini orang gimana sih, kepala batu, kita udah capek, maksudnya mereka pasti udah melakukan apa yang mereka bisa untuk menghindari kapal karam. Kok bisa-bisanya Yesus tidur? Dari situ, dari cerita ini, kisah ini saya banyak dapat pelajaran. Bahwa hal yang terbaik dilakukan di tengah badai adalah tetap tinggal tenang. Karena waktu kita tinggal tenang, di saat itu hikmat untuk keluar dari keadaan terburuk itu lebih cepat dapatnya. Mantap. Ya, terus daripada kita panik. Murid-murid pada saat kondisi itu panik. Tapi dalam kondisi misalnya Bapak lagi menjalankan usaha, apakah itu dengan mudah dilakukan Pak? Nggak mudah Pak. Tentu ada satu kekhawatiran masuk ya, ketakutan masuk. Tapi begini, yang membuat saya tetap kuat adalah karena saya kenal siapa Tuhan saya. Pengalaman-pengalaman saya bersama Tuhan, saya kenal siapa Tuhan saya, membuat iman saya kepada Tuhan itu begitu, bisa dibilang, bukan saya mau nyombongkan diri, begitu kuat. Karena saya percaya Tuhan yang dulu tolong saya orang yang bisa dibilang bebal dari kemiskinan, Tuhan bawa saya ke tempat seperti ini. Kalau Tuhan izinkan saat ini saya mengalami badai, masa sih saya nggak bisa keluar dari badai itu? Nah itu menjaga hati saat badai. Tapi bagaimana saat berkelimpahan, saat jaya gitu? Bagaimana supaya mata kita tetap tertuju sama Tuhan dan nggak hanya melihat berkatnya? Ya itu tadi, prinsip yang saya punya bahwa saya itu hanya pengelola. Itu yang mengejas cara saya berperilaku. Karena saya gini, ini duit bukan punya saya loh. Duit dia punya Tuhan. Apalagi kalau saya mau gunakan duit ini pada sesuatu yang lumayan besar nilainya, investasi, tentu saya harus tanya dulu dong. Harus berhati-hati lah. Dalam arti benar nggak nih? Ya, Tuhan, apa yang ini gue mau invest ke sini nih. Ini kira-kira oke nggak? Ya. Jadi itu yang membuat hidup saya lebih berhati-hati. Artinya gini, keputusan-keputusan yang sangat kritikal itu pasti saya akan tanya Tuhan. Betul. Nah Pak, sebagai yang terakhir nih, apa rencana Bapak untuk berikutnya? What is next for you gitu? Ya ada banyak hal yang saya belum capai ya. Salah satu yang mimpi yang dulu Tuhan berikan kepada saya, yang saya saat ini belum realisasi adalah saya ingin buat sebuah balai latihan kerja buat daerah-daerah pedalaman, orang-orang yang gak mampu. Saya mau kombinasi dengan melatih mereka, skill mereka, dan saya berikan juga pelatihan aspek karakter, ya, berbasis firman Tuhan. Nah ini yang Tuhan dorong saya untuk wujudkan dalam kehidupan saya ke depan. Kemudian ada beberapa usaha-usaha yang Tuhan mau bawa saya untuk ya expand gitu ya. Puji Tuhan. Ya, karena firman Tuhan juga bilang apa? Kembangkanlah patok. Ya, ke kiri dan ke kanan. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi
Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang kreatif, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang tidak senang kita selalu berada di zona nyaman. Ya. Good. Oke, Puji puji Tuhan. Tuhan. Kita Terima akan kasih, Pak. Ya. mendengar jawaban doa dulu. Nah pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab. Ini dikirimkan oleh pemirsa kita ya, yang beberapa saat lalu minta bantuan doa. Haleluya, puji Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih atas bantuan doanya. Sekarang saya sudah dipulihkan dalam keuangan dan dilipat gandakan setelah bulan Oktober kemarin terlilit hutang yang besar. Allah memang ajaib. Puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Pada waktu kita berhutang, janganlah Anda itu kemudian lari daripada orang yang sudah memberikan bantuan kepada Anda ya. Pada waktu Anda susah, Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, delik riuk. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini, Tuhan atau Mamon. Kembali kepada narasumber kita Pak Roy. Pak, bisakah memberikan kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa di rumah, mungkin ada di antara mereka yang sedang menghadapi terlilit hutang, tidak tahu jalan keluar, seperti keadaan yang Bapak dulu pernah alami. Ya, berikan dorongan supaya mereka tetap bertahan dan sampai mujizat Tuhan nyata. Silakan Pak. Buat para pemirsa yang saat ini mengalami seperti yang saya alami, saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara semua, pertama datang kepada Tuhan, tanya Tuhan. Kedua, lakukan bagian kita, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan biarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Ketiga, percayalah Tuhan ada bersama-sama para pemirsa di tengah-tengah badai. Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Dan taruh kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa kita semua, para pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara, pasti bisa melewati badai tersebut. Amin. Dan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan Pak Roy, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Kami Pak berdoa Roy. biarlah Bapak terus menjadi berkat ke tempat-tempat yang Tuhan akan kembangkan Bapak ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita lihat bersama-sama daripada kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Nah, di sini firman Tuhan berkata dengan jelas, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini jelas banget pemirsa sekalian, bahwa Tuhan melihat ada satu threat atau ada satu bahaya nih. Nah, bahayanya apa? Bahwa pada waktu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti atau tidak melek tentang keuangan, maka yang terjadi adalah masalah-masalah keuangan ini akan kemudian secara bergiliran akan kemudian menghajar kita. Nah, kita tahu bahwa masalah uang ini penting banget pemirsa sekalian ya. Kita hidup di bumi ini, kita istilahnya nggak mungkin nggak pakai uang, nggak mungkin kita nggak memerlukan uang. Makanya saya mengharapkan sekali pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan hari ini, mari bersama-sama kita memiliki kebenaran yang jelas bahwa Tuhan tidak menginginkan setiap daripada kita
untuk menjadi orang yang bodoh atau tidak paham bahwa dan berpikir bahwa nggak penting uang itu. Nah, ada satu trivia nih, ada satu quiz yang saya mau berikan kepada Anda. Tahukah Anda berapa banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berhubungan atau berbicara tentang uang, tentang harta, tentang kekayaan, tentang hutang? Mau tahu jawabannya? Ada sekitar 2000 ayat dalam firman Tuhan yang membahas tentang uang, harta, piutang, dan lain sebagainya. Nah, bandingkan dengan berapa banyak ayat yang berbicara masalah tentang doa dan iman. Tepatnya ada sekitar 500 ayat, pemirsa sekalian. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa ada 4 kali penekanan lebih dalam. Nah, makanya pada waktu Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya kita mesti tahu nih pemirsa sekalian bahwa Tuhan tahu ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita yang salah satunya berhubungan dengan keuangan yang ada di bumi ini. Makanya Tuhan menghendaki ada 4 kali lipat banyaknya ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk supaya kita mengerti. Nah, rupanya kita perlu tahu juga bagaimana sikap kita di dalam keuangan ini sebenarnya menentukan bagaimana sebenarnya isi hati saudara itu. Makanya pada waktu Tuhan menghendaki kita untuk menjaga hati kita, salah satunya Tuhan berkata di mana hartamu berada, tentunya di sana ternyata itu adalah hatimu berada. Jadi bagaimana dengan Anda? Tentunya kalau kita hari ini, saya tahu banyak sekali daripada pemirsa-pemirsa Good News juga mengalami banyak berbagai masalah tantangan dalam kehidupan keuangan, ada yang ingin pulih daripada hutang. Nah, apa yang tadi kita dengar adalah nomor 1, kita harus mau belajar, mereview dulu. Sebenarnya salah saya dalam mengelola keuangan ini apa? Ini penting banget. Kalau kita tidak mengerti posisi kita, salah kita di mana, sepertinya akan sangat sukar sekali. Karena pada waktu itu Anda akan mulai belajar untuk mereview akar masalahnya apa. Apakah gaya hidup, ataukah karena Anda tidak mengerti banyak hal, ataukah karena masalah eksternal, atau masalah internal. Nah, di sini perlu ditemukan. Nah, kemudian yang kedua, selain itu kita tentunya perlu juga mengerti bahwa pada waktu kita berhutang, janganlah Anda itu kemudian lari daripada orang yang sudah memberikan bantuan kepada Anda, ya. Pada waktu Anda susah, mungkin ada kreditor, mungkin ada bank, mungkin ada teman, ada keluarga, mertua, ya, saudara kandung gitu ya, teman baik, sahabat yang sudah berkorban bagi Anda dan kemudian belajar untuk mempercayakan kepada Anda, malah Anda lari. Ini bukan sikap yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, kenakan pengertian yang benar di dalam misalnya dalam berbisnis atau bekerja, kenakan prinsip-prinsip itu dan lakukan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan gini, Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan pada waktu Anda mulai berdoa dan menyelaraskan pikiran dan prinsip-prinsip pekerjaan Anda dengan firman Tuhan, Anda menyerahkan hidup ini bahwa Anda adalah pengelola dan bukan pemilik, maka sang raja itu, sang pemilik daripada usaha itu akan memberikan hikmat kepada Anda. Ada aja jalan keluar. Nah, kemudian yang keempat, mulai bayar hutang Anda. Pada waktu Anda bayar hutang, Anda mulai buat perencanaan keuangan dengan baik. Nah, percayalah pada saat itu, pada waktu ada suatu keberanian merubah gaya hidup dan kemudian meninggalkan teman-teman yang tidak baik, meninggalkan prinsip-prinsip dalam bekerja yang tidak baik. Saya percaya melalui prinsip-prinsip yang sederhana ini, pada waktu Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa maka akan ada pemulihan-pemulihan yang Tuhan berikan kepada Anda. Bagaimana dengan Anda? Apakah episode ini memberkati Anda? Saya berdoa apabila episode ini memberkati Anda, maka bagikan ini kepada orang lain supaya lebih banyak orang akan dapat juga lepas dari masalah-masalah keuangan mereka. Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Bapak, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News, terutama mereka yang lagi bergelut dalam masalah hutang dan masalah keuangan. Kami berdoa biarlah hikmat-Mu bersama dengan mereka. Engkau lawat mereka sehingga Tuhan dari apa yang sudah mereka dengar, apa yang mereka pelajari, ini akan membawa mereka Tuhan mendapatkan hikmat, diberikan kekuatan dan inspirasi. Memberkati kehidupan pemirsa sekalian, terimalah kebaikan dan hikmat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Anda yang sekarang ini terlilit hutang dan bahkan gak bisa bayar, Anda tidak punya jalan keluar, saya berdoa biarlah hikmat daripada surga itu bersama dengan Anda. Usahamu diberkati Tuhan, keluargamu mengalami pemulihan Tuhan, dan juga terutama kesehatan saudara juga akan juga mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan, Amin. Amin. Haleluya.
Ya, puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami harap pemirsa diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan berjumpa kembali ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa, ayo subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.